Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Alfian Sugiarto dari kelas B Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Azas-Azas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwanindya, SAP, MAP. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan menceritakan proses perencanaan yang pernah saya lakukan dengan teman-teman dalam persiapan kejuaraan badminton saat SMA dengan menggunakan konsep 5W+1H dan dengan metode SMART. Dalam perencanaan 5W+1H, yang pertama yaitu what atau apa. Apa perencanaan yang saya buat? Perencanaan yang saya buat adalah menambah stamina dan menjaga pola makan serta melakukan latihan setiap seminggu 4 kali dengan target yang telah saya buat untuk meraih suatu cita-cita yang saya inginkan sejak dahulu, yaitu meraih juara 1 dalam ajang perlombaan badminton saat itu. Yang kedua yaitu who atau siapa. Siapa yang terlibat dalam proses perencanaan yang telah saya buat. Yang terlibat dalam proses perencanaan yang telah saya buat yaitu salah satunya adalah orang tua saya yang telah memberikan suatu motivasi dan semangat tersendiri di setiap langkah yang saya ambil. Kemudian yang kedua yaitu pelatih dan teman-teman saya yang telah menemani saya dan memberikan arahan atau sharing ilmu selama menjalankan latihan rutin seminggu 4 kali. Elemen yang ketiga yaitu why atau mengapa. Mengapa proses perencanaan ini terjadi? Proses perencanaan ini terjadi untuk memenuhi target yang telah ditentukan oleh yang terlibat dalam perencanaan ini dengan tujuan untuk mendapatkan juara yang telah diinginkan. Yang keempat ada when atau kapan. Kapan proses perencanaan ini terjadi? Proses perencanaan ini dimulai saat saya masih kelas 9 SMP. Nah, kemudian proses perencanaan ini atau persiapan latihan saya kurang lebih menghabiskan waktu selama 1 tahun. Kemudian yang kelima ada where atau di mana. Di mana proses perencanaan ini terjadi? Kegiatan proses perencanaan ini terjadi di Gedung Serbaguna, tepatnya di Kota Kediri. Nah, untuk kegiatan latihan fisiknya terjadi di lapangan Candabirawa dan di jalan dekat daerah rumah saya. Yang keenam ada who atau bagaimana. Bagaimana kegiatan ini terjadi? Kegiatan ini terjadi sesuai dengan rencana awal mulai menentukan target sampai perlombaan terjadi. Kami bersyukur bahwa kami bisa mencapai target, bahkan bisa melebihi target yang telah kami tentukan di awal proses perencanaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dengan metode SMART. Yang pertama yaitu spesifik. Sudah jelas proses perencanaan ini sangat spesifik, yaitu dalam merencanakan di segi menambah stamina, kemudian menjaga pola makan untuk kekebalan tubuh, serta melakukan latihan seminggu 4 kali secara terus-menerus untuk mencapai target yang diinginkan. Yang kedua yaitu measurable atau terukur, artinya semua progres perencanaan dapat diukur melalui tingkat keberhasilannya dan keberhasilan kegiatannya dapat diukur melalui evaluasi. Nah, semua memiliki proses yang baik dalam menjalankan kegiatan ini. Kita sepakat bahwa proses perencanaan untuk meraih juara di perlombaan badminton tersebut sangatlah penting untuk karir dalam kehidupan kita selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada achievable. Agar kegiatan dapat terlaksana tujuannya harus realistis. Artinya dalam proses perencanaan yang ada itu perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, tantangan, peluang, dan halangan yang mungkin terjadi selama proses perencanaan berlangsung. Kami bersyukur bahwa kegiatan proses perencanaan ini dapat terlaksana dengan lancar dari awal perencanaan sampai perencanaan itu meraih kemenangan dan telah mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya ada realistik, yang berarti tujuan dari proses perencanaan tersebut harus bersifat realistik atau bukan sekedar angan-angan tinggi yang sulit untuk direalisasikan. Perencanaan yang realistik juga perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
Kemudian yang terakhir yaitu time atau waktu, yang memiliki arti dalam setiap progres pelaksanaan yang telah diatur tenggat waktunya agar dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak menghambat hasil akhirnya. Kemudian, apakah perencanaannya berhasil? Alhamdulillah, pelaksanaan proses dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan berjalan dengan semestinya. Perencanaannya berhasil berjalan dengan baik dan lancar karena kami menjalankan dengan terstruktur sesuai arahan pelatih dan sesuai selalu tepat waktu dalam menjalankan proses perencanaan ini. Dan tidak lupa juga dengan komunikasi, karena komunikasi sangat penting bagi kami dalam perencanaan ini. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.